Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Statistika Terapan yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Angga Nuryana. Ada Arini Arianti, Diah Nur Fauziah, dan Rizka Alawiyah. Kami akan membahas materi yang berjudul mengenal tentang berbagai software pengelolaan data. Langsung saja ke penjelas pertama yaitu Arini Arianti. Pada kesempatan kali ini, saya Arini Arianti akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu software dan apa itu pengelolaan data. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformatkan secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki berbentuk fisik, melainkan mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Lalu, apa itu pengelolaan data? Pengelolaan data adalah suatu proses pengumpulan, manipulasi, dan pemrosesan data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu software dan pengelolaan data, kita juga mesti tahu fungsi apa saja yang ada pada software. Nah, yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Lalu, apa sih yang kedua? Mengatur hardware perangkat keras yang ada pada komputer. Nah, di poin ketiga adalah sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Lalu, yang keempat, sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada pada mesin. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Macam-macam software. Terdapat beberapa macam software, diantaranya ada Lisrel, Stata SM14, SPSS, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menginstal software. Di sini kami memberikan contoh untuk menginstal program IBM SPSS Statistik 23. Pastikan terlebih dahulu Anda sudah mendownload software tersebut. Langkah selanjutnya yaitu klik ganda file installer SPSS 23. Klik tombol next dan akan muncul kotak dialog yang berisikan informasi tentang lisensi program. Lalu klik tombol next dan pilih jenis lisensi. Untuk pemakaian pribadi dengan satu lisensi, maka pilih Authorized User License. Pada kotak dialog Software License Agreement, pilih I accept the terms in the license agreement, kemudian klik tombol next. Pada kotak dialog Customer Information, isikan data pada kolom username dan organization. Untuk kolom organization bisa dikosongkan saja. Pada kotak dialog Help Language, Anda dapat memilih bahasa bantuan selain bahasa Inggris. Selanjutnya, klik tombol next. Pada kotak dialog Assistive Technology, pilih Yes jika Anda ingin mengaktifkan JAWS for Windows Screen. Jika tidak, maka pilih No. Selanjutnya, klik tombol Next, lalu akan muncul dialog Destination Folder, yang merupakan folder di mana tempat file instalasi SPSS 23 akan disimpan. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya, klik tombol Next. Pada kotak dialog lisensi IBM SPSS Statistik 23, klik tombol OK. Kemudian restart komputer dengan klik tombol Yes. Setelah restart, buka License Authorization Wizard dengan klik tombol Start menu. Pada kotak pencarian, ketikkan IBM SPSS Statistik 23 License Authorization Wizard. Selanjutnya akan terbuka dialog License Status. Klik tombol Next. Pada kotak dialog Product Authorization, jika Anda sudah membeli program dan mendapatkan kode lisensi, maka pilih License My Product Now. Kemudian, klik tombol Next dan isikan kode lisensinya. Jika belum, maka Anda dapat menggunakan program sementara dengan pilih Enable for Temporary Usage, di mana dalam hal ini Anda dapat menggunakan selama 14 hari. Kemudian klik tombol Next. Untuk pemakaian program sementara, pada kotak dialog Temporary Usage, klik tombol gambar folder. Kemudian masukkan file temp text, selanjutnya klik tombol Next. Terakhir, klik tombol Finish. Dan langkah membuka program SPSS 23 adalah dengan klik Start, lalu pilih All Programs, pilih IBM SPSS Statistik, lalu pilih IBM SPSS Statistik 23.
Klik cancel untuk memulai membuat variabel dan data baru. Halaman variabel view. Name digunakan untuk memberikan nama variabel, type digunakan untuk menentukan tipe data, weight digunakan untuk menentukan lebar kolom, desimal digunakan untuk memberikan nilai desimal atau angka di belakang koma, labels digunakan untuk memberikan nilai variables, value digunakan untuk memberikan nilai atau value pada nominal atau ordinal. Contohnya seperti 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Missing digunakan untuk menentukan data yang hilang. Columns digunakan untuk menentukan lebar columns. Elite digunakan untuk menentukan rata kanan, kiri, atau tengah. Measure digunakan untuk menentukan tipe atau ukuran data. Dan row digunakan untuk menentukan pilihan pada input, target, both, non, partition, dan split. Yang kedua yaitu halaman data view. Yang pertama yaitu file digunakan untuk keseluruhan yang berhubungan dengan file data. Edit yaitu yang berhubungan dengan perbaikan atau pengolahan data. View digunakan untuk mengatur toolbar pada halaman SPSS. Data yaitu digunakan untuk mengatur perubahan pada data SPSS secara keseluruhan. Transform digunakan untuk melakukan perubahan pada nilai variabel secara kriteria tertentu. Analisis adalah menu pokok yang untuk dilakukan untuk berbagai macam analisis data. Graphs yaitu digunakan untuk membuat graphics. Utility adalah untuk mengatur tampilan menu. Dan yang terakhir yaitu add-ons adalah menu yang berisikan tentang berbagai macam aplikasi tambahan. Selanjutnya ada menu Windows, digunakan untuk split file, minimize all windows, dan sebagainya. Terus ada menu Help, digunakan untuk bantuan informasi mengenai program SPSS yang dapat diakses secara mudah dan jelas. Selanjutnya dapat dilihat di gambar, ada beberapa menu dalam toolbar seperti Open Data Dokumen, Save This Dokumen, menu Print, Go to Variable, Insert Variable, Split File, dan masih banyak lainnya. Dapat dilihat pada gambar. Adapun kesimpulan yang dapat diketahui bahwa software pengolahan data merupakan teknik dan suatu proses pengumpulan, manipulasi data, dan pemrosesan data berdasarkan data yang dikumpulkan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat memuat dan menyimpan data yang berdasarkan instruksi komputer. Software juga terdapat beberapa fungsi, namun dapat ditarik garis lurus bahwa software sebagai komponen perangkat lunak yang mampu memuat data dan pengelola data yang ada pada perangkat hardware. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.